tidak berwarna, tapi warnanya bisa sampai ke kuningan, ya, jauh banget kuningan, maksudnya warnanya kekuningan gitu ya, yaitu wol, nilon, poliuretan, busa, dan juga karet serta kertas. Hati-hati bisa menimbulkan gas cyanida. Kalau ada kebakaran plastik, ini bisa mengakibatkan gangguan pernafasan tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Marwanto di channel Edu Damkar, dan hari ini saya akan sedikit membahas tentang self-contained breathing apparatus atau lebih dikenal dengan SCBA, di mana SCBA ini merupakan alat untuk perlindungan pernafasan bagi seorang petugas pemadam kebakaran dan juga petugas penyelamat. Oke, simak sampai habis. Dalam kasus kejadian kebakaran ataupun operasi penyelamatan lainnya, tentunya seorang petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada bahaya-bahaya yang mengancam. Salah satunya adalah bahaya asap dan juga gas beracun yang mungkin sulit kita kenali. Nah, untuk itu perlu adanya sebuah alat pelindung pernapasan, yaitu yang disebut dengan SCBA. Nah, SCBA itu apa? SCBA adalah suatu alat pelindung pernapasan yang berdiri sendiri, berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan dalam tabung yang membuat si pemakai tidak tergantung lagi dari udara sekelilingnya untuk jangka waktu tertentu. Jadi SCBA ini sangat bermanfaat bagi seorang petugas pemadam kebakaran ataupun petugas penyelamat dalam melindungi pernafasan, di mana organ pernapasan adalah salah satu organ vital yang harus dilindungi dan dijaga demi kelangsungan hidup seseorang. Petugas pemadam kebakaran dan juga petugas penyelamat selalu dihadapkan dalam kondisi yang berbahaya, salah satunya pada saat operasi pemadaman ataupun operasi penyelamatan di kejadian kebakaran. Nah, di lokasi kebakaran ini tentunya akan timbul suatu resiko, yaitu keracunan asap dan gas beracun, di mana asap dan gas beracun itu cenderung kita tidak memahami ataupun kita tidak mengetahui keberadaan gas tersebut, kecuali memang ada sign atau ada tanda dan juga label pada lingkungan sekitarnya. Kemudian juga panas yang tinggi dan juga oksigen yang berkurang di lokasi kejadian ini akan sangat membahayakan bagi petugas pemadam kebakaran ataupun petugas penyelamat. Panas yang tinggi ini jika terhirup pun juga akan mengakibatkan luka bakar yang serius di organ pernafasan kita. Dan kekurangan oksigen di lokasi kejadian kebakaran juga tentunya akan berdampak pada kondisi tingkat kesadaran kita ataupun kondisi kesehatan kita. Selain itu, di lokasi kejadian atau di lokasi kebakaran, kita tidak bisa mengandalkan organ daripada organ indera kita, baik mata, hidung, kulit, mulut. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Karena apa? Karena warna, bau, dan rasa bukan merupakan petunjuk dari bahaya. Atau petunjuk dari bahaya itu kita bisa ketahui dari sebuah indikator ataupun alat yang bisa menunjukkan kondisi tersebut berbahaya atau tidak. Jadi, jangan mengandalkan warna dari gas yang keluar atau asap yang keluar, bau, dan juga rasa, karena itu bukan petunjuk dari sebuah bahaya. Kemudian, apa dampak dari kekurangan oksigen pada tubuh kita? Oksigen normal yaitu sekitar 20,9% atau 21% itu adalah kondisi normal, di mana kondisi normal ini bisa kita dapatkan pada lingkungan kita sehari-hari, yaitu kita bisa bernafas dengan normal, kita bisa beraktivitas, bahkan pun kalau timbul api, apinya pun akan berkobar sangat baik atau akan terbentuk sangat baik. Kemudian kalau oksigen itu mulai berkurang, yaitu pada kondisi di mana oksigennya 17%, maka gangguan koordinasi otot dan juga nafas cepat itu bisa akan terjadi. Kemudian pada kondisi oksigen 12% akan mengalami pusing, sakit kepala, dan juga kita akan mengalami cepat lelah. Selain itu, pada kondisi oksigen di mana 9%, kita mulai kehilangan kesadaran, dan tentunya oksigen di bawah 6%, kematian itu bisa terjadi akibat juga gagal jantung. Sehingga pada kondisi seperti itu kita memerlukan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi. Gas-gas beracun
di lokasi kejadian kebakaran atau gas beracun akibat kebakaran. Itu banyak sekali. Namun ada beberapa yang saya coba akan bahas sedikit. Nah, tentunya nanti teman-teman juga bisa mencari apa saja gas-gas beracun yang bisa timbul akibat kebakaran. Dan ini yang akan saya bahas yang sangat berbahaya tentunya. Nah, yang pertama adalah hidrogen klorida. Hidrogen klorida ini dia tidak berwarna, tapi pun kalau berwarna dia warnanya agak kekuningan. Kemudian ditimbulkan karena adanya kebakaran plastik ataupun jenis PVC lainnya. Dan bisa menyebabkan iritasi mata dan juga gangguan pernapasan. Hati-hati ketika menangani kejadian kebakaran pada kebakaran yang banyak mengandung plastik ataupun PVC. Berikutnya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini tidak berwarna dan juga tidak berbau. Dan ini bisa ditimbulkan karena adanya pembakaran tidak sempurna dan menjadi penyebab kematian terbesar. Mengapa? Karena ternyata karbon monoksida itu ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan mengikat hemoglobin. Dan ketika karbon monoksida sudah mengikat hemoglobin, hemoglobin sudah tidak lagi mampu mengikat oksigen. Sedangkan kita sudah sama-sama tahu bahwa kebutuhan tubuh kita yaitu adalah oksigen. Kemudian yang berikutnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini tidak berwarna dan juga tidak berbau, kemudian bisa timbul karena adanya open fire atau kebakaran terbuka. Dan berikutnya adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini tidak berwarna, tetapi memiliki bau khas seperti buah almond. Nah, kayak apa tuh buah almond? Teman-teman nanti mungkin bisa cari tahu tuh rasa baunya buah almond seperti apa. Karena saya sendiri juga nggak terlalu paham. Yang jelas katanya baunya tuh pahit layaknya buah almond. Dan ini bisa terjadi atau bisa terbentuk karena adanya kebakaran wol, nilon, poliuretan, busa atau foam, kemudian karet dan kertas. Dan mengakibatkan sesak nafas dan juga kematian. Karena sifat daripada hidrogen cyanida ini mencegah sel untuk menggunakan oksigen. Jadi hati-hati kalau ada kondisi kebakaran yaitu wol, nilon, poliuretan, busa dan juga karet serta kertas, hati-hati bisa menimbulkan gas cyanida. Yang berikutnya adalah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini dia memiliki warna coklat kemerahan dan berbau tajam. Dan dia diakibatkan karena adanya kebakaran plastik. Dan menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Jadi hati-hati. Kalau ada kebakaran plastik ini bisa mengakibatkan gangguan pernafasan tentunya ya. Gas yang berbahaya berikutnya yaitu fosgen. Dia tidak berwarna dan berbau jerami. Atau berbau hambar. Bisa dibayangkan gimana bau jerami itu seperti apa gitu ya. Dan diakibatkan karena adanya kebakaran sejenis freon ataupun sejenisnya. Dan juga bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru dan menyebabkan sesak nafas. So, bagi teman-teman hati-hati di lokasi kejadian kebakaran. Selalu gunakan alat pelindung pernapasan seperti SCBA ataupun masker lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Selalu utamakan keselamatan saat bertugas. Oke, baik teman-teman, kita bahas tentang jenis-jenis dari SCBA. Ada dua jenis, yaitu open circuit dan closed circuit. Kita bahas dulu yang open circuit. Oke, kita bahas yang pertama yaitu open circuit. Apa itu open circuit? Yaitu adalah tipe SCBA di mana persediaan udara di dalam tabung yang dihembuskan oleh pemakainya langsung terbuang keluar. Jadi sisa pernafasan yang dihirup oleh penggunanya akan langsung keluar ke lingkungan. Nah, berikutnya adalah jenis closed circuit. Nah, apa itu jenis SCBA closed circuit? Yaitu adalah suatu tipe SCBA di mana pemakainya menghembuskan nafas melalui filter kimia yang memindahkan CO2 atau menyaring CO2 dan kemudian bernafas kembali dengan sisa oksigen yang ada. Jadi udara yang dihembuskan, sisa pernafasan yang dihembuskan oleh si pemakainya tidak terbuang keluar, tetapi ditampung kembali oleh alat tersebut atau SCBA tersebut dan difilter atau diolah oleh senyawa kimia atau karbonnya akan tersaring, tersimpan, dan yang keluar kembali adalah oksigennya. Nah, tentunya perbedaan daripada durasi pemakaian antara open circuit dan closed circuit
tentunya jauh berbeda. Kalau open circuit bisa 30-40 menit, tetapi kalau yang closed circuit cenderung lebih lama. So, teman-teman mau menggunakan yang mana? Tentunya sesuaikan dengan keberadaan SCBA di tempat tugasnya. Baik, teman-teman mungkin bertanya-tanya, di dalam tabung SCBA yang digendong oleh pemadam kebakaran itu isinya apa sih? Nah, tabung SCBA yang digendong oleh pemadam kebakaran itu sebenarnya adalah udara yang ditekan atau udara yang dimasukkan ke dalam tabung. Sehingga komposisi di dalam tabung SCBA itu sama dengan komposisi yang ada di udara bebas yang sering kita hirup ini, yaitu dari 100% udara tersebut, nitrogen itu sebanyak 79,3%. Kemudian ada oksigen 20,93% dan gas lainnya 0,04%. Jadi kalau kita menghirup udara yang ada di SCBA itu sama dengan kita menghirup udara yang ada di lingkungan. Sekarang bagaimana sih perhitungan pemakaian SCBA? Jadi ketika teman-teman menggunakan SCBA itu ada masanya atau ada durasinya. Nah, durasinya itu ada yang disebut dengan full duration. Yaitu full duration itu dari pertama kali kita menggunakan SCBA sampai dengan seluruh isinya itu habis. Yaitu ada rumusnya, yaitu tekanan dikali isi dibagi 40. Kemudian ada namanya working duration. Working duration itu adalah lamanya pemakaian SCBA dari mulai dipakai hingga alarm itu berbunyi. Dan rumusnya adalah tekanan kali isi dibagi 40 dikurangi 10 menit. Dan ada yang namanya disebut safety margin. Safety margin itu adalah lama mulai bunyi alarm sampai seluruh isinya habis. Nah, dua komponen tadi, working duration dan safety margin ini disebut dengan full duration. Nah, apa sih itu tekanan? Tekanan itu adalah tekanan udara di dalam tabung. Kita menggunakan satuannya bar. Mungkin teman-teman boleh juga menggunakan satuan PSI atau satuan tekanan lainnya, entah Pascal atau yang lainnya. Kemudian isi itu apa? Isi itu adalah volume tabung dalam keadaan kosong tentunya. Yang dimaksud volume tabung yaitu ruangan yang ada di dalam tabung tadi. Itu ada yang 6,8, ada yang 6 liter gitu kan. Nah, itu macam-macam tergantung dari jenis atau volume tabung tersebut. Kemudian 40 itu apa? 40 itu adalah angka tetap yang disebut dengan angka tetap jumlah rata-rata volume nafas manusia ketika bekerja dalam kondisi darurat. Ya, namun demikian penggunaan SCBA ini sangat tergantung daripada si pemakainya. Kalau pemakainya menggunakannya boros ya maka isinya tentunya akan lebih cepat habis ya, nggak akan lama. Dan tentunya bagaimana kita bisa menggunakan SCBA ini secara efektif dan efisien tidak bisa hanya sekali latihan. Latihan itu akan membantu kita beradaptasi dalam penggunaan SCBA. Nah, bagaimana perhitungannya atau caranya? Nah, ini ada sebuah contoh soal, teman-teman nanti bisa melihat contoh soal ini. Oke, kita bahas ya. Bagaimana sih cara penggunaan atau cara penghitungan daripada rumus yang tadi disebutkan? Nah, ini ada satu contoh soal, yaitu saya bacakan. Alat bantu pernapasan SCBA dengan ukuran tabung 6,8 liter dan tekanan isi tabung 250 bar. Berapa lama isi tabung tersebut akan habis digunakan untuk operasi? Nah, kita tahu bahwa dari soal tadi, tabung tadi menyebutkan tekanannya 250 bar. Kemudian isi tabung 6,8 liter. Nah, sehingga kalau kita masukkan bahwa dari rumus full duration, yaitu tekanan 250 bar dikali isi 6,8 dibagi 40. Kita bisa dapatkan bahwa full duration yang didapat atau yang bisa dilakukan oleh tabung dengan ukuran 6,8 dengan tekanan 250 bar yaitu 42,5 menit. Artinya tabung atau isi tabung tersebut akan habis pada saat digunakan dalam waktu kurang lebih 42,5 menit. Oke, teman-teman sampai sini bisa melihat atau bisa menghitung caranya. Monggo, silahkan dipraktekkan cara menghitung tabung atau isi tabung SCBA.
Sekarang kita berlanjut tentang prosedur pemakaian SCBA. Yang pertama adalah pemeriksaan visual komponen. Ini bisa dilakukan pemeriksaannya dari mulai harnessnya, kemudian ring-ringnya, kemudian katup diman paru-parunya, dan lain sebagainya. Kendor-kendorkan semua belt yang ada sehingga nanti pada saat pemasangan atau pada saat penggendongan itu akan lebih mudah, termasuk pada maskernya. Kendorkan semua bagian yang nanti akan dikencangkan supaya nanti pada saat proses pemakaian masker, proses penggendongan itu akan lebih mudah. Lakukan pengecekan di bagian tabung SCBA-nya, yaitu kita harus menjepit bagian tabung supaya tabung tersebut pada saat dilakukan pengetesan atau flashing pada saat awal tidak terjadi insiden. Selanjutnya adalah perakitan silinder dengan harness. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua metode atau dua cara, yaitu dengan posisi tidur antara harness dengan tabung atau posisi berdiri. Bisa dilihat posisi merakit silinder seperti pada video tadi. Setelah terakit, maka dilakukan pengencangan bagian silindernya tadi menggunakan belt yang ada. Selanjutnya yaitu tes tekanan tinggi. Ya, tes tekanan tinggi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tekanan yang ada di dalam tabung. Selain itu juga kita bisa mengecek alarm ataupun fluid. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menutup kran dan membuka perlahan-lahan katup diman paru-paru dan keluarkan udara yang ada secara perlahan-lahan. Dengarkan fluid berbunyi atau tidak. Selanjutnya adalah melakukan penggendongan. Lakukan penggendongan dan juga pengangkatan dengan dua cara, yaitu seperti layaknya memakai jaket ataupun menggunakan teknik melalui kepala. Kencangkan setiap belt yang ada dan lakukan pemakaian masker. Ya, lakukan pemakaian masker sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan peralatan yang akan digunakan. Karena maskernya pun mungkin akan berbeda dengan kondisi yang ada di video ini. Pastikan pada saat mengencangkan masker selalu berhati-hati agar tidak merusak karet maskernya sehingga tidak bisa digunakan kembali nantinya. Nah, ini akan menjadi kesulitan bagi kita dalam penggunaan SCBA. Kemudian pasangkan katup diman paru-paru dan pastikan bahwa udara bisa masuk ke dalam masker. Kemudian lakukan tes tekanan rendah dengan cara menutup tabung dan melihat apakah alarmnya berbunyi dan juga kevakuman daripada masker. Kalau kita tidak bisa bernafas pada kondisi tes tekanan rendah tadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa masker yang kita gunakan sudah benar. Baiklah rekan-rekan, teman-teman semua, demikian mengenai materi SCBA. Semoga materi ini bisa memberikan sebuah pengalaman dan juga pengetahuan bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah selalu utamakan keselamatan. Jaga organ tubuh vital kita, yaitu paru-paru kita, dari bahaya asap dan juga gas beracun akibat dari proses kebakaran. Selamat bertugas, utamakan keselamatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.